Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman, kali ini jumpa kembali dengan Bang Purwo. Pada hari ini kita akan membahas tentang QRIS untuk pedagang ya, QRIS merchant. QRIS apa yang cocok untuk Anda gunakan sebagai pedagang yang belum punya QRIS mungkin ya, atau sudah punya tapi masih terkena biaya kalau menerima pembayaran di atas 500. Kita akan kasih tip agar untuk pembayaran ke kita ketika di atas 500 tidak terkena biaya. Jadi ada tips dan triknya, simak baik-baik, langsung saja kita akan mulai jelaskan teman-teman ya. Baik, untuk teman-teman yang belum menggunakan sebagai pedagang yang belum mempunyai QRIS untuk pedagang atau kita sebut QRIS merchant ya di aplikasinya itu, kita rekomendasikan menggunakan QRIS-nya GoPay ya. GoPay itu ada GoPay untuk transaksi biasa user dan ada GoPay QRIS untuk pedagang atau merchant ya. Jadi untuk Anda pedagang yang ingin memulai menggunakan QRIS, kita sarankan mendownload aplikasinya dulu ya, GoPay merchant ya. Kita tampilkan seperti ini aplikasinya, bisa di-download di Google Play Store ya. Setelah mendownload, silakan diisi data-data Anda yang standar ya. Kita untuk mendaftar itu untuk di ACC harus upload foto dan KTP teman-teman ya. Baik, langsung saja ya. Setelah di ACC, jadi transaksi QRIS GoPay ini di bawah 500.000 itu tidak dikenakan biaya ya. Dan di atas 500 akan dikenakan cas 0,03% dari total nominal. Tapi kita akan memberikan tips bagaimana agar di atas 500 pun tidak terkena biaya. Jadi teman-teman yang menggunakan QRIS atau pedagang yang menggunakan QRIS tapi ingin ketika transaksi di atas 500.000 tidak dikenakan biaya ya. Jadi ada triknya. Kali ini kita akan bocorkan. Jadi trik ini kita dapat dari tidak sengaja ketika konsumen itu membayar listrik ya, itu menggunakan QRIS. Dia mengisi listrik dan PDAM. Jadi total pembayarannya itu 600.000 lebih. Jadi ketika saya sebutkan total pembayaran untuk listriknya, dia langsung bayar teman-teman, dan habisnya sekitar 350-an lah, langsung dia bayar pakai QRIS. Dan transaksi kedua PDAM-nya juga habisnya 300 lebih, dia bayar kembali, jadi dia bayar dua kali. Jadi lalu saya jadi mempunyai pemikiran, loh ternyata kalau ini dibayar dua kali tidak terkena biaya teman-teman ya. Jadi kalau totalnya tadi harusnya kan 600 lebih, kalau dia bayar sekali, misalkan jadikan satu, itu akan terkena biaya 0,03 ya. Kalau di nominalkan sekitar di atas 500 sekitar 3.000 sampai 5.000 ya kalau kita kalkulasi ya. Tapi ternyata dengan cara dibayar dua kali, akhirnya tidak dibebankan biaya ke kita teman-teman ya. Jadi tidak ada biaya yang muncul ke QRIS kita. Jadi untuk teman-teman yang ingin bertransaksi di atas 500.000 bisa digunakan tips seperti tadi ya. Jadi dibayarkan dua kali sampai mencapai nominal yang diinginkan ya. Jadi misalkan Anda bertransaksi 900.000, itu dibayarkan aja ke usernya, dikasih tahu transfer dua kali ya. Jadi 450, dan setelah itu ditransfer lagi 450 melalui QRIS, nanti tidak akan terkena biaya di merchant kita teman-teman ya. Jadi sangat simpel sekali ya untuk mengatasi bagaimana agar tidak dibebankan biaya QRIS-nya ke kita, karena kan ada peraturannya di atas 500.000, jadi kita mengakalinya, transaksinya kita potong-potong di bawah 500. Kalau 1 juta lebih ya kita akali aja, bayar 3 kali atau 4 kali teman-teman ya. Jadi dengan cara seperti itu tidak akan dibebankan biaya di pedagang ya. Itu akan meringankan kita juga, meringankan pembeli juga. Jadi semuanya
tidak ada biaya yang dibebankan. Seperti itu teman-teman ya. Jadi yang ingin bertransaksi QRIS sebagai pedagang jangan khawatir, bisa diakali dengan cara yang saya sebutkan tadi ya. Dan itu sudah kita lakukan ya. Dan walaupun jarang yang transaksi di atas 500, tapi itu ketika terjadi transaksi di atas 500 akan sangat berpengaruh terhadap omset kita ya. Bayangkan kalau dipotong-potong terus seperti itu, keuntungannya kita berapa sudah dipotong biaya QRIS ya. Dan untuk aplikasi GoPay ya teman-teman ya, jangan membeli QRIS yang itu ya, speaker ya, GoPay speaker itu jangan dibeli ya teman-teman ya. Kenapa? Karena kalau Anda membeli GoPay speaker yang harganya kita 100 itu ternyata ada biaya bulanan ya. Jadi kalau Anda daftar QRIS GoPay ya daftar QRIS aja tanpa harus daftar yang lain-lain ya, nanti justru dibebani biaya lain-lain. Jadi teman-teman yang ada pertanyaan tentang QRIS GoPay yang selama ini sangat aman, lancar yang kita gunakan, bisa komen di bawah. Mau bertanya tentang apa, nanti kita akan jelaskan semampu kita ya, berdasarkan pengalaman menggunakan QRIS ya. Dan QRIS GoPay itu tiap sebelum jam 12 sudah ditransfer ke rekening yang kita daftarkan. Jadi sangat mudah, membantu sebagai penjual, tidak pernah khawatir untuk bertransaksi lagi ya. Biasanya ada yang ragu-ragu nanti biayanya gimana, nanti aturannya gimana. Jadi gunakan QRIS GoPay, transaksi di bawah 500, kalau di atas 500 transfer, usernya dulu transfer 2 kali atau 3 kali sampai memenuhi nominal yang ditentukan teman-teman. Jadi sekian teman-teman ya, jika ada kurang lebihnya mohon maaf. Sambung kembali kita akan memberi tutorial tentang QRIS kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.